Hai guys, welcome back to my channel. Di video gue kali ini gue akan mereview HG RGM 79 GM Ground Type EFSF First Production Mobile Suit GM Ground ya. Jadi dia dari series Universal Century. Ini dari animenya 08 MS Team. Dia salah satu seri kesukaan gue. Jadi gue review karena sebelumnya gue udah nge-review yang Gundam Ground Type juga. Oke, seperti ini bagian box art depannya. Dia ada si GM ya lagi berpose, terus ini dia ada dua lainnya dia lagi berpose juga, lagi nembak-nembak. Karena dia mass produce, jadi di covernya ada lebih dari satu GM ya. Sini ada diskon 20% ya, waktu itu gue beli. Terus di sini ada campaign mid-year 2018, jadi udah lumayan lama. Masih bandai merah dan ya begini aja box art depannya. Tapi ya menurut gue ini oke sih, gue suka. Dia menggambarkan mass produce unit gitu. Oke, lumayan bagus. Bagian sampingnya seperti ini, dia banyak posenya, dia lagi berpose-pose. Di sini ada dia lagi berdiri. Bagian depan, bagian belakang. Ini dia lagi megang apa nih? Bazooka, lagi megang machine gun, lagi megang net gun. Terus di sini ada aksesorisnya. Oh, ini namanya rocket launcher ya, bukan bazooka. Di sini ada sedikit gimmick atau gerakannya. Tuh. Bisa digerakin apa aja. Selanjutnya bagian ujungnya lagi sama seperti cover depannya nih ya. Ini ada labelnya nih. National Campaign Indonesia version. Oh, gitu. Berarti campaignnya ada macam-macam. Ini ada tulisannya HGUC 08 MS Team, nomor serinya 202. Bagian sampingnya lagi seperti ini, ada label ini seperti biasa. Kalau untuk yang masuk ke Indonesia ada SNI-nya, tulisan Jepang, bla 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 bla. Ada profil RGMS sedikit. Bagian sampingnya lagi seperti ini, sama seperti cover depannya. Oke, gitu aja untuk box artnya. Lumayan simple, tapi menurut gue ini rame sih. Ini dia lagi berlutut, si GM nya bagus, posenya dinamis. Oke, lanjut. Seperti biasa kita akan mendapatkan manual book berisi semua info yang kita butuhkan nih. Ada Gundamnya, di sini ada profilnya, ada namanya RGM 79 GM Ground Type. Bagian belakangnya ada sedikit penjelasan aksesorisnya. Ini ada marking atau stikernya, kita bisa pakai karena emang dapat stiker. Ini bagian dalamnya, bla 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 bla, penting ya, jangan lupa dibaca. Oh, jadi ini net gun namanya ya. Jadi dia nembakin jaring buat memalangkap unit musuh. Terus ini namanya rocket launcher, bukan bazooka. Biasanya kan namanya bazooka ya. Tapi ini rocket launcher. Oke, gue rasa segitu aja untuk GM-nya, untuk manual book-nya. Oke, seperti biasa kita akan melihat aksesorisnya dulu. Dapat apa aja sih dari si GM ini? Gue akan ganti ke kamera zoom dulu. Yap, di sini pertama tentunya kita mendapatkan sebuah atau sepasang ya, karena dapat dua. Sepasang beam saber, ini aksesoris yang reguler banget atau yang ada di semua hampir mockit Gundam. Dia segini aja kecil, ada cantolannya nih, garis ini nanti dicantolin di dalam paha ya. Outputnya merah panjang, ya nggak ada yang spesial sih, cuman beam saber biasa aja. Kita dapat sepasang, ya. Tapi di sini ada detail yang oke juga nih, ada garis-garis. Tuh ada detailnya, lumayan lah. Oke, dapat beam saber. Terus yang kedua dapat stiker ya. Tadi di sini jadinya kita dapat stiker dan decal ya. Ini decal namanya ya. Decal. Nah, jadi di sini ada stiker, ada decal. BTW ini belum gue pasang ya. Karena gue males. Jadi ya gue diemin aja di sini. Jadi kalian tahu nih kalau dapat kalau beli baru dapatnya ini. Ini stikernya, ini decalnya. Dia nomor-nomor gitu, markingnya 0 sampai 9. Di sini ada nomor-nomor kecilnya juga. Pelengkap. Di sini juga ada nomor-nomornya juga. Nih.
0 sampai 9. Jadi dia dapat 3 ya, 3 pasang nih. Kok 3 pasang? Dapat 3 masing-masing 3 gitu, bukan 3 pasang. 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2. Mungkin ini kalau kalian mau beli banyak ya, jadi kalian bisa pakai decal ini buat namain atau marking setiap unitnya gitu. Misalnya unit 00 atau 01 gitu. Jadi Bandai sudah memikirkan hal itu gitu kalau kalian mau beli banyak. Nih, stiker decal. Selanjutnya kita mendapatkan shield. Nah, ini dia shield khas dari game atau RGM. Jadi begini aja, ada 2 bagian. Ini bagian atas, bagian bawah. Ini warnanya agak oranye pudar, ini agak krem. Di sini ada gripnya nih, pegangannya. Ada garis juga di sini tengah. Ada bulatan juga di tengah situ. Ini di tengah ini, di sini. Detail nggak terlalu banyak tapi oke lah. Bagian dalamnya dia ada konektornya, dia ada cantolan stand, jadi kita bisa berdirikan dia begini untuk menandai garis musuh mungkin ya. Jadi mungkin dipakai saat dia nembak, jadi untuk nahan serangan dari lawan. Dar gitu. Kita bisa berdirikan dia. Ini juga bisa kita angkat tuh gitu. Jadi dia bisa digerakin steelnya. Bagian dalamnya lumayan oke. Ada detail yang bagus di sini, tapi ya begitu aja sih, nggak ada yang spesial lain. Oke, selanjutnya ya kita lihat selanjutnya. Tadi dapat shield ya, ini dapat mesin gun ya, mirip seperti versi Gundam Ground yang kemarin. Nih detailnya oke, kalau kalian lihat ya, nih tuh detail oke. Di sini ada holdernya buat nahan ke pundak. Di sini ada gripnya, di sini ada gripnya juga, bisa kita maju mundurin. Di sini ada amonya yang ada juga di bagian rok kanan kiri. Di sini ada bagian mounted-nya atau bagian larasnya. Tuh dia ada lubang-lubang kecil lah. Oke banget ya detailnya. Ada garis-garis diagonal, ada bulat-bulatan. Di sini juga ada garis-garisnya tuh dikit. Ya menurut gue ini bagus sih. Sejauh ini kayaknya ini deh aksesoris yang detailnya lumayan oke. Mungkin karena kecil juga kali ya, jadi dikasih detail biar nggak hambar. Ini dapat mesin gun, kita bisa lipat ini begini. Yap. Nah gitu, sama seperti Gundam Ground Type yang kemarin. Ya selanjutnya kita dapat net gun. Nah ini dia, dapat net gun tadi ya. Ini tadi mirip bazooka, cuman dia namanya net gun nih, untuk nembakin jaring ke musuh. Di sini dia ada kekeran ya. Terus di sini ujungnya, di sini ada gripnya. Bagian sampingnya juga ada gripnya. Kok copot. Jadi kita bisa megang dia dengan 2 tangan tuh, dari 2 sisi. Di sini ada bagian lebihnya gitu. Oh ini untuk scope-nya nih. Di sini ada scope-nya. Ini bagian ini nih. Ini bagian ini ada scope-nya di sini. Di sini juga ada scope-nya. Bagian untuk kamera ya, untuk jarak jauh. Bagian belakangnya begini aja, lumayan oke. Ada detail-detailnya gitu. Jadi dia nggak monoton bulat, nyambung. Jadi ada spare partnya gitu. Padahal ini satu part ya. Ini singkat gue ini satu part ya ini. Dia ada 2, 1 gitu. 2 part, 1 part. Detailnya nggak banyak tapi ini lumayan bagus sih. Jadi tidak monoton seperti bazooka pada umumnya. Tuh kita dapat, ini pegangannya ada garis-garisnya juga, mantap. Dulu kameranya nggak mau fokus ya. Nah gripnya terus ujungnya ada garis-garisnya gitu, oke banget ya. Gue rasa ini senjata yang lumayan oke, bagus. Kalau di pose mungkin bikin lebih bagus gitu ya. Net gun ya namanya, net gun tuh, net gun. Oke, selanjutnya kita dapat apa tadi namanya, Canon ya, Canon launcher. Jadi lupa. Dapat rocket launcher ya, rocket launcher ini dia. Ini rocket launchernya. Jadi begini. Nah, sini ada gripnya, bisa kita maju mundurin dikit. Sini ada scope-nya nih.
Mungkin untuk ngecare dari jarak jauh, ada mountednya. Oke, di sini ada cantolannya. Nih, cantolan ini kita bisa taruh dia di rok belakang. Jadi ada part yang bisa diganti di rok belakangnya. Sini ada holder di pundaknya, sini ada amonnya, di sini ada buangannya. Jadi ini output belakang ya. Jadi waktu dia nembak kan dia bakal luncur gitu kan. Terus jadi dia bakal keluar api di sini. Gitu sih yang di anime, ingat gua. Detail lumayan oke, ada berbagai garis di sini. Tapi nggak sebanyak tadi ya yang di machine gunnya tuh. Tuh lumayan oke nih. Gripnya juga oke. Ada detail dikit. Kalau kalian lihat tuh, sini juga ada. Ini dia si rocket launchernya. Ya, bagus. Terus aksesoris terakhir kita dapat tangan satu. Tangan santai. Tangan kiri ya. Mungkin ini dipakai buat pose megang si rocket launchernya. Jadi dia megangnya begini. Terus megang si net gunnya dia megangnya begini. Ya paling gitu sih. Tuh ya, megangnya begini tuh. Cos. Jadi untuk pelengkap aja. Kita dapat tangan kiri. Ya, tangan kiri bebas atau tangan lepas tuh. Tapi detailnya oke. Tuh ya. Jari-jarinya lentik, ada garis-garisnya, jempolnya juga ada spare partnya gitu, padahal nggak ada ya tuh. Ini kayak spare part tapi nggak ada. Ini semua solid satu part. Oke, kita lihat si game-nya dulu ya. Ini gua suka sih si game ini. Lebih apa ya? Lebih estetik daripada Gundam Ground-nya kemarin ya. Mungkin karena desainnya yang simple juga. Nah, ini dia. Si GM Ground 79. Secara looks dia nggak jauh beda sama Gundam Ground yang kemarin, cuman ini lebih simple. Ya, bagian kepalanya GM banget, terus bagian kakinya overall sama. Cuman gue ngeliatnya dia lebih simple gitu. Atau mungkin karena dia nggak pakai tas sekolah gitu ya, si big boxnya itu yang buat ngebawa cannon long rifle ya. Overall oke, ini dia visornya. Dia visornya jadi satu ya, tidak pakai mata. Jadi dia kayak lensa gitu. Apa namanya, kayak helm. Overall ini warnanya krem ya. Atau dia agak kuning, cuman bukan kuning ya. Iya nih, warnanya krem. Warnanya krem, lensanya hijau. Di sini ada bagian kameranya. Ini seharusnya stiker, cuman gue nggak pasang tuh. Ada stikernya, cuman belum gue pasang, gue males. Apa tuh jatuh? Oh, ini jatuh deh. Biasa emang ini part-part kecil gini suka copot kalau di mecha gitu. Ini dia kalau di model kit ya. Terus bagian bodinya ini orange, sini ada katupnya warna abu-abu. Di sini juga ada stiker harusnya, tapi gue nggak pakai. Di sini juga ada stiker harusnya, tapi gue belum pasang. Sini ada segitiga, garis-garis. Ornamennya atau detailnya oke. Kita bisa maju mundurin dia tuh. Lumayan jauh ya tuh, karena dia ada sendinya di sini nih. Jadi sendinya tuh numpuk di tengah sini nih. Di tengah part ini ada sambungan tuh sendinya. Jadi kita bisa majuin dia begini, oke banget. Kita bisa putar dia set seperti tadi yang gue bilang. Cuman ini agak susah ke belakang ya. Jadi dia bisa ke depan doang tuh. Nah nih sendinya tuh. Sendinya dia bertumpu di ujung sini nih, di ujung armor ini. Jadi untuk versi revive memang kayak gini. Gundam Ground Type versi revive juga sama. Jadi dia bertumpu ke sendi yang di tengah sini. Kita pasang dulu. Susah. Kok kesusah sih? Nah. Cuman dia agak susah ke belakang karena dia sendinya kan ke depan ya, agak ke depan. Jadi dia agak susah kalau diposekan ke atas gitu. Kita bisa maju mundurin, lumayan oke. Oke, sendinya. Terus bagian tangannya armornya gini aja, simple, sama seperti Gundam Ground Type kemarin. Kita bisa angkat di segini, mentok. Sini ada armor lagi, kita bisa putar. Sini sudah double join, mantap. Sini ada lubang untuk tempat cantolan shield. Tangannya tadi kita bisa angkat dikit, putar. Kita bisa putar ke atas tuh. Wis, cakep banget cuy. Terus tadi shieldnya kita cantolin di lubang ini. Yep. Nah tuh, jadi shieldnya bisa kita angkat.
waktu dipakein gitu. Nah tuh, ini bisa begitu. Kita bisa angkat dikit, ya copot. Ya intinya gitu, harus pelan-pelan karena banyak part yang lumayan gampang copot. Bagian satunya kurang lebih sama, kita bisa angkat, puter-puter, double join juga kita bisa angkat dikit. Nah tuh kita bisa naikin dikit nih, si sendi pergelangan tangannya. Terus tadi ada machine gun, kita bisa taruh sini, just oke. Nah cakep, mantap. Backpacknya ini backpacknya simpel aja, nggak kayak yang box gede kemarin di Gundam Ground Type. Dia begini standar ala GM, ada bulat-bulatnya, ada garis-garisnya. Oke, gue suka. Di sini harusnya tempat ini ya, tempat beam saber, tapi dia tempat beam saber pindah ke betis. Di sini ada thruster 2 biji. Nggak bisa diapa-apain sih, tuh. Jadi solid aja. Ya, gitu aja. Warna krem, satu warna. Bagian waist-nya atau roknya ini udah gue potong, jadi bisa kita beda-bedain gerakannya. Ini bisa ke atas, ke bawah, bisa gitu. Rok tengahnya solid. Ini bagian rok sampingnya bisa kita angkat dikit. Terus di sini ada amonya untuk tempat di sini. Jadi tempat amonya di rok samping, yang ada di mesin gun juga nih ya. Jadi sama ini, dua part ini sama. Rok belakangnya begini aja, solid. Tapi bagian ini bisa kita copot nih. Bagian ini bisa kita copot. Nah, pelan-pelan ya. Nah ini ada part yang bisa dicopot buat naruh si rocket launcher. Jadi rocket launcher ini naruhnya di belakang. Kebalik. Kalau nggak salah sih gini ya. Nah gitu. Di belakang. Ini bagian kaki overall sama, kita bisa naikin segini. Lumayan jauh. Kita bisa tekuk dia, double join. Mantap. Jadi dia armor bawahnya ngikut ke bawah, jadi nggak ada yang di sini. Biasanya kan ada HG yang kalau ditekuk dengkulnya di sini ada part, di sini ada part, di sini ada part kan, tapi ini nggak ada. Armornya ngikut ke bawah semua. Bagian dengkul depannya ada semacam pull ya, kalau di sepatu tuh pull. Jadi untuk nahan dia waktu berlutut gitu. Jadi betisnya lumayan gede. Ini bisa kita buka. Fiturnya sama seperti Gundam Ground Type juga. Nah, tuh di sini tuh kan ada beam sabernya. Nih. Tadi udah gua masukin. Tuh. Jadi dia di paha juga sama. Overall warna krem, ada sedikit detail garis-garis, armornya bagus. Di sini ada pelindung kakinya. Kita bisa naikin, turunin. Di sini ada piston 2 biji. Lumayan bagus nih. Kalau kalian ingat dulu tuh di HGMK2 ya juga ada pistonnya di kakinya sini 2. Jadi untuk detailing dia seolah-olah ada penggeraknya gitu. Jadi ada piston di ujung sini nih. Kita bisa naikin, turunin. Ini 2 part yang terpisah kakinya, gue suka tuh. Jadi dia bisa bergerak sendiri-sendiri. Cuman bagian belakangnya ini solid ya, jadi nggak bisa gerak nih. Bagian bawah sepatunya gini, lumayan detail ya. Kalau kalian lihat ada garis-garisnya, ada bintik-bintiknya, kotak-kotak, ini bagus tuh, gak monoton. Cuman bagian ininya solid, tuh, set. Satunya overall sama, kita tekuk begitu. Bisa kita kesampingin juga. Nah, tapi hati-hati ya, karena ini kan revive ya, jadi ujung ininya ini nih sendinya ini agak tipis nih si ininya nih si ujung ini nih. Kalau terlalu ekstrim pose kakinya takutnya patah atau stress mark. Yang versi jadul kalau nggak salah dia bullet ya atau ball joint, jadi dia agak susah buat ke samping begitu karena di sendi-sendinya nih nggak ada, ini di sini nih nggak ada sambungan lagi dia, jadi dia langsung bulat gitu, langsung rounded ke sendi paha ke sendi waist-nya ini nih. Jadi ini lumayan oke. Sudah versi revive-nya tuh. Bisa kita kesamping-sampingin begini. Yap, gitu aja. Kita lihat review seninya tadi. Alhamdulillah. Sorry ya. Gua tadi habis makan jadi kenyang. Oke, gua rasa itu aja sih ya yang bisa direview dari Gundam Ground Type ini. Selain senjatanya tadi, net gun, rocket launcher, machine gun, shield, nggak ada yang lain. Masih ini nih, masih
tangan 1 biji, terus sama si beam saber. Menurut gue secara perpaduan warna sebenarnya biasa aja, tapi ini oke. Dia yang beda cuman armor di bagian dada sama ujung sepatunya nih warna orange. Gimmicknya atau pergerakan oke, persenjatanya bagus, detailnya nggak terlalu banyak tapi menurut gue oke sih. Kena kopi. Yap, menurut gue gitu. Kalau kalian suka unit Ground atau unit mass produce, kalian wajib beli ini sih. Ini bagus banget. Gue pun suka banget sama unit ini. Jadi ini oke. Ya, gitu aja ya kayaknya reviewnya untuk LGM79 ground type, GM ground type. Ini gua kasih mungkin 8/10 ya nilainya, karena dari sendinya bagus semua sih. Senjatanya oke semua, detailnya mantap meski nggak terlalu banyak ya detailnya. Ini di armor sininya banyak nih detailnya itu. Kalau kalian lihat tuh ini di tangannya juga ada garis-garisnya mantap. Jadi kita kalau mandang dia dari dekat nggak jenuh gitu, nggak cuman kotak-kotak doang armornya. Tuh ya ada bintik-bintiknya, keren banget sih menurut gue. Ya oke, gitu aja ya review gue untuk LGM79 GM ground type. Gue suka banget sama unit ini karena ini termasuk mass produce unit ground dari Universal Century. Jadi dia nggak terlalu overpower ya si seriesnya itu. Seriesnya mengutamakan strategi militer, taktikal, ya pokoknya taktikal banget lah. Gue suka animenya atau seriesnya itu. Ya segitu aja reviewnya. Jangan lupa terima kasih buat yang udah nonton selama ini. Terima kasih karena udah subscribe. Semoga bisa bertambah subscriber gua, biar gua lebih semangat untuk bikin video ke depannya. Apalagi jangan lupa di like, subscribe, dan share video gue kalau kalian suka, agar gue tetap semangat untuk bikin video ke depannya. See you in the next video. Dadah.